Ta'ala. Dalam banyak ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Allah menjanjikan siapapun yang patuh, yang beriman kepadanya, yang mengerjakan amal soleh, pasti dibahagiakan. Maka nggak mungkin bentrok antara janji Allah dalam Al-Quran dan juga janji Nabi Muhammad SAW. Orang kalau patuh sama Allah, orang kalau kerjakan perintah, meninggalkan larangan, kemudian dihukum, itu nggak mungkin. Gitu. Jadi sangat bentrok, mirip dengan satu pegawai yang prestasi di perusahaan. Dia ikuti semua peraturan-peraturan, dia kerjakan pekerjaannya dengan bagus, masa dia kena hukuman? Kan nggak mungkin. Bahkan jadi aneh kalau ada orang yang berprestasi kena hukuman. Nah seperti itu kurang lebih rasionalnya. Jadi kalau kita menganggap diri kita sudah patuh, sudah jalankan perintah-perintah, ikuti peraturan-peraturan Allah, tapi masih ada hukuman, berarti ini ada tanda tanya yang harus introspeksi diri kita dulu. Ya. Gak usah kita muter-muter nyalain orang lain, langsung saja istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih bagus lagi kalau sholat 2 rakaat niat sholat taubat, lalu bilang sama Allah, ya Allah kalau seandainya perkara ini ributnya rumah tangga, durhakanya anak, masalah dengan ipar, dengan mertua, dengan tetangga, apa saja usaha yang belum berhasil, ada saja masalah yang terjadi, kalau ini karena dosa hamba maafkanlah. Ya, sehingga diangkat permasalahan tersebut, itu yang paling baik. Karena Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, la'allahum yaddarra'un. Seringkali kami datangkan ujian-ujian kepada mereka agar mereka segera kembali menyadari tentang kesalahan-kesalahannya. Dalam ayat lain Allah SWT mengingatkan, bukankah kami sering menguji mereka setahun berapa kali, dalam setahun beberapa kali ujian, sakit, gangguan orang, belum selesai satu ujian, ujian yang lain datang. Semua itu agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua ini Bapak Ibu sekalian kembali kepada kasih sayang Allah ya. Jadi Allah ini sangat sayang dengan kita, bahkan mengalahkan sayang seorang ibu kepada anaknya. Pernah Nabi Muhammad SAW, beliau melihat ada seorang ibu di peperangan kehilangan anak kecil. Kemudian ibu tersebut melihat di tawanan perang cukup banyak anak-anak kecil, diangkat, digendong, terus dilihat bukan anaknya, ditaruh lagi. Begitu terus sampai ibu ini menemukan anaknya dia. Begitu ditemukan langsung dipeluk, disayangi anak tersebut. Ya seperti bagaimana sih kalau seorang ibu dapat anaknya yang dikira mati, terbunuh di medan perang. Maka Nabi SAW waktu lihat itu mengatakan kepada para sahabat, kalau seandainya kita membakar satu api unggun, kita bakar api unggun, lalu kita minta ibu ini melempar anaknya ke dalam api, apakah ibu itu akan melakukannya? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Mana ada ibu mau bakar anaknya, nggak mungkin. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak mau kita celaka. Tetapi Allah datangkan peringatan kalau kita melakukan satu kesalahan supaya jangan nanti hukumannya lebih berat. Dan ini sering saya kasih contoh di pengajian. Sebelum orang dihukum berat Bapak Ibu sekalian sama Allah, pasti akan datang hukuman-hukuman kecil dulu. Peringatan-peringatan kecil. Kayak misalnya orang mau mencuri nih. Dia mau manipulasi data. Nanti ada rasa takut dulu. Kalau tetap dia lakukan, nanti ketahuan. Mungkin cuma 2-3 orang yang tahu. Tetap dia lakukan, maka lebih besar lagi. Nanti akan terekspos di media. Nanti ini dan itu. Nanti akhirnya sampai dia berhenti dari kesalahannya. Karena tujuannya agar jangan sampai nanti dia disiksa lebih berat di kuburan dan nanti di neraka. Jadi Allah berhentikan di sini. Maling aja, itu maaf bahasa saya ini contoh saja. Pencuri, kalau ketangkap, itu pastikan bukan pertama kali dia mencuri. Biasanya sudah berapa kali dia kalau masalah mencuri dulu, mungkin waktu masih muda dia mencuri, kemudian dia lolos. Cuma rasa takut tapi dia udah nggak apa-apa, tetap dia mencuri. Terus dilihat oleh orang kerabatnya misalnya, tetap dia mencuri. Dilihat sama temannya, tetap dia mencuri. Nah, terus saja begitu, maka tidak ada cara memberhentikan orang ini dari kesalahan supaya tidak datang hukuman lebih berat kecuali ditangkap. Ketangkap, kepergok, dipermalukan, kan dia berhenti. Nah, dengan dia berhenti sebenarnya bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau dia tidak berhenti, tidak dikena hukuman itu, dia akan ulangin terus kesalahannya. Dan nanti akan lebih berat hukumannya nanti di kuburan dan juga di akhirat. Ya, jadi hukuman itu semua tidak baik dan tidak nyaman. Maka jangan kita menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang bisa mendatangkan hukuman tersebut. Udah jadi orang baik-baik saja enak. Nikmati yang halal gitu kan. Semuanya enak-enak saja. Alhamdulillah Allah bolehkan. Kita dibolehkan menjadi orang yang merawat diri kita dengan perawatan yang terbaik. Silahkan menikmati fasilitas rumah, mobil, jabatan terbaik. Silahkan. Yang penting 5 huruf. Halal. Udah selesai. Mau harta kita melimpah orang terkaya di dunia pun Islam tidak pernah larang. Tapi ada haknya, ya, jauhi yang halal, jauhi yang haram, dilakukan yang halal. Dan berikan haknya zakat, sedekah, selesai. Semuanya akan dengan baik kok. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Kita sudah jelaskan Bapak Ibu sekalian di pertemuan yang lalu, amalan pertama, ya,
tentang masalah selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita akan masuk amalan kedua. Nah, amalan kedua ini masalah iman. Sering dengar iman ya. Ya, ini kami orang beriman. Nah, sekarang kalau lebih dalam saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa itu iman? Ada yang pernah lihat wujudnya kah? Seperti apa iman itu? Ya. Iman itu Bapak Ibu sekalian sesuatu yang diikrarkan dengan lisan, direnungi dengan fikiran, dan diyakini dalam hati. Itu iman. Dan diaplikasikan dengan anggota tubuh dari apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan larang. Nah, seperti itu keimanan. Jadi saya ulangi, apapun yang diucapkan dengan lisan, kita bilang misalnya saya beriman kepada Allah. Ya. Kemudian difikirkan dengan akal kita. Kita mulai memikirkan, ya, merenungi tentang Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, mentadabburi ayat Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, meyakini dalam hati apapun yang Allah janjikan benar, apa yang Allah larang, ya, itu berarti berbahaya, kemudian aplikasikan dengan anggota tubuh. Nah, itu keimanan. Nah, iman ini Bapak Ibu sekalian, dia akan bertambah dengan amal soleh. Makin kuat kita beramal soleh, maka makin terasa tebal iman dalam hati itu. Contoh kalau kayak Bapak Ibu lagi umroh ya, walaupun cuma reguler 9 hari, beda nggak kira-kira perasaan sebelum umroh dengan pada saat sudah pulang umroh? Beda. Mana yang lebih terasa imannya, lebih dekat dengan Allah? Pulang kan kita. Kenapa? Karena kan kita kesana ibadah. Bahkan mungkin tidak ada waktu kita untuk nonton gosip, untuk bahkan televisi pun mungkin di kamar hotel nontonnya orang lagi tawaf kan gitu. Kita keluar semuanya, wanita berhijab. Kita masuk mall, tidak ada musik. Ya, tidak ada sesuatu. Kita pulang sore atau pagi ada pengajian dengan ustadznya atau kiainya kan gitu. Sampai kita pulang. Makanya terasa berbeda karena beribadah kepada Allah. Nah, kalau makin sering Bapak Ibu ibadah, maka makin terasa iman itu bertambah. Dan iman ini tidak ada batasnya. Makin giat kita beribadah, maka makin tebal dia, makin tebal, makin semangat kita beribadah kepada Allah nantinya. Dan juga kita makin jauh dari perbuatan pelanggaran. Sebaliknya dia akan kendor, dia akan berkurang, bahkan bisa hilang dengan dosa dan kekufuran. Jadi kalau ada orang buka pintu-pintu pelanggaran, maka dia seperti mengikis level imannya. Misalnya imannya 10, dia buat dosa, dan jadi 9. Dia buat dosa lagi, dan jadi 8. Begitu terus, bisa habis iman itu. Kalau sudah habis imannya, Bapak Ibu sekalian, itu walaupun kejadian besar depan matanya kayak gempa bumi, tsunami, itu nggak ada pengaruh, gak ada rasa takutnya lagi sama Allah, karena imannya nggak ada. Kalau iman itu ada, sedikit aja kita lihat, misalnya kita dengar berita orang meninggal, kita jadi ketakutan, jangan sampai saya juga meninggal nanti gimana nih. Terus segera kita bertaubat. Nah, itu ciri keimanan. Ya, jadi kita ada dorongan untuk lebih dekatkan diri kepada Allah, kita mau bersemangat mengerjakan ibadah dan meninggalkan larangan, itu namanya keimanan. Jadi iman itu dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Baik, saya kasih satu kaidah sederhana. Bagaimana caranya supaya iman itu ada dan terasa dalam hati? Harus ada pondasi tangganya. Pondasi tangga pertamanya itu ilmu. Nah, Bapak Ibu hadir di majelis ilmu seperti ini, itu pondasi iman. Karena iman tidak mungkin datang tanpa ilmu, nggak bisa. Dengarin ayat Al-Quran, dengarin hadis Nabi SAW, dengarin tentang kisah orang soleh, ya, orang soleh, maka itu akan menambah keimanan. Jadi ilmu dulu, di atasnya akan mendatangkan keimanan. Kalau iman sudah ada, maka kita akan mudah untuk mengerjakan amal soleh dan meninggalkan larangan. Nah, seperti itu tangganya. Ya, jadi nggak mungkin orang beriman tanpa ilmu. Ya, tidak mungkin orang beramal soleh tanpa iman. Nah, seperti itu. Baik, iman ini adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidup seseorang. Karena dengan adanya keimanan, orang kalau sudah beriman ini Bapak Ibu sekalian bisa berubah semua. Orang penakut jadi pemberani karena imannya. Orang pengecut jadi pemberani ya. Orang yang orang yang pelit jadi dermawan ya. Orang yang jahat jadi baik. Itu karena keimanan. Pernah lihat orang dulu pernah jahat terus dia tobat ya. Itu karena keimanan. Yang bisa mengubah orang sekeras apapun bawaan dia dan kesalahannya, bisa berubah jadi orang baik hanya iman, tidak bisa yang lain. Ya, kapan keimanan dalam hatinya, maka mudah dia untuk bisa meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi iman memang ini sesuatu yang paling mahal. Ya,
Apa yang membuat sekarang sudah tidak asing sekarang teman-teman kita di Gaza? Apa yang membuat mereka dengan luar biasa legowo bisa menerima rumahnya hancur, keluarganya mati, dia gendong bayinya, gitu kan? Habis semuanya, tapi masih bisa bilang alhamdulillah karena keimanan mereka. Iman itu akan membuat dunia ini jadi kecil, Bapak Ibu sekalian. Karena targetnya adalah akhirat, ada yang lebih besar. Iman yang membuat orang kalau mengatakan, oh kalau ada nikmat saya bersyukur. Kita makan, kita minum, kita ada nikmat, alhamdulillah. Iman akan mengatakan kepada kita, kalau ada ujian kita bersabar. Akan ada balasan nanti di akhirat. Itu iman semua yang akan mengontrol kita. Walaupun tidak nampak wujudnya, tapi kita bisa rasakan keimanan itu. Nah ini sesuatu yang paling mahal, ya, yang harus kita jaga tentunya. Baik, saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di halaman 25, ya, dari buku kita ini. Tentang faktor penolak siksa Allah yang kedua, yaitu iman. Kata penulis, iman ialah mempercayai janji Allah Ta'ala dan ancamannya yang bersifat gaib. Ini salah satu definisi ringkasnya. Mempercayai janji Allah, kayak misalnya orang yang beriman akan diberikan rezeki, diberikan ini, diberikan itu. Nanti kalau mati dia akan masuk surga, gitu kan. Dan juga ancamannya, yakin kalau orang berbuat salah maka akan dihukum. Nah hukuman ini Bapak Ibu sekalian level-levelnya cukup banyak ya. Level yang paling berat dari hukuman Allah itu adalah kita terlalaikan dari ibadah. Jadi bukan dengan mata buta, bukan dengan siksaan fisik, itu masih ringan itu. Kalau yang paling berat itu adalah hilangnya kesempatan dan keinginan untuk ibadah. Itu hukuman yang paling berat. Makanya pernah ada orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Lalu Hasan Basri, orang itu berkata kepada Hasan Basri, wahai imam. Imam itu kayak kita kiai, ustadz sekarang ya. Saya kok sekian tahun buat kesalahan, buat dosa, tapi saya belum pernah lihat saya dihukum. Dia fahamnya hukuman fisik. Ya. Saya tidak lihat ada hukuman dari Allah. Bagaimana saya memahami ini? Kata Hasan Basri, kamu keliru. Hukuman Allah justru sudah berjalan sama kamu. Tidak ada orang yang buat kesalahan tidak dihukum. Dimana, tapi saya nggak lihat, nggak ada gangguan. Rumah tangga saya yang oke-oke saja, anak-anak saya oke saja, pekerjaan saya jalan semua, nggak ada apa-apa. Maka kata Hasan Basri, baik saya mau tanya, selama ini kamu bisa sholat on time pada waktunya? Dia bilang enggak. Selama ini kamu bisa setiap malam bangun sholat malam? Dia bilang tidak. Selama ini kamu bisa baca beberapa ayat Al-Quran dalam sehari? Dia bilang tidak. Selama ini kamu bisa rutin sedekah gini dan begitu? Dia bilang tidak. Apa saja ibadah yang disebutkan, minimal kalau tidak luput maka tidak on time. Kata Hasan Basri, itu hukuman yang paling berat datang kepadamu. Karena hukuman yang paling berat bagi para pelanggar justru Allah hilangkan keinginan untuk ibadah. Mungkin Bapak Ibu tidak asing melihat ada orang mampu tapi tidak pernah mau ke Mekah, nggak mau pergi haji, nggak mau pergi umrah, mampu. Saya tahun lalu bawa jemaah hampir 200 orang, rata-rata 90% belum pernah haji. Orang mampu. Asal ada yang sudah berumur malah. Subhanallah, nanti di umur terakhir baru mereka pergi haji. Padahal selama ini mampu. Belum Allah kasih taufiknya. Akhirnya mungkin dengan hati yang bersih Allah keluarkan dia keinginan untuk pergi haji. Dan itu kesempatan yang luar biasa, karena kata Nabi SAW, siapa yang meninggal sementara dia haji atau dia umroh, dicatatkan baginya pahala haji dan umroh sampai hari kiamat. Jadi kalau misalnya kita lagi berangkat nih, kita bukan berdoa, tapi kalau ajal datang, orang lagi ihram meninggal, maka walaupun dia cuma baru haji pertama, maka dicatat untuk dia pahala haji setiap tahun sampai hari kiamat. Kalau dia meninggal dalam kondisi itu kan berarti Allah pilih kan? Kan nggak mungkin sembarangan orang. Siapa yang meninggal lagi umrah, maka dicatat baginya pahala umrah sampai dia meninggal. Siapa yang pergi berperang, kata Nabi SAW, jalan Allah, dia meninggal, maka dicatat pahalanya pahala jihad sampai hari kiamat. Nah ini berarti taufik. Jadi kalau Allah menunjukkan kepada kita ada gerakan hati, kayak Bapak Ibu mau hadir di pengajian, dengar azan mau sholat, mau lihat Quran mau baca, itu berarti hal yang luar biasa, menandakan ada keimanan. Itu hal yang sangat mahal yang harus dijaga. Ya, jadi jangan dianggap remeh tentang hal-hal seperti ini. Nah salah satu yang paling mendasar dalam masalah iman adalah mengimani hal-hal yang gaib. Gaib berarti tidak nampak ya. Nah begini cara memahami Bapak Ibu sekalian yang gaib. Tidak semua yang tidak kelihatan dengan mata itu tidak ada. Contohnya, bukankah kita bisa rasakan lapar, haus, ya, kenyang, marah, ngantuk, sedih, senang, kita bisa rasa semua ya. Pernah lihat gak wujudnya? Hah?
Kenapa nggak ada yang nyaut nih? Ada yang pernah lihat marah itu bagaimana? Oh, ngantuk. Betul langsung ya. Langsung fakta yang ngantuknya pernah dilihat nggak? Berarti kan ada hal-hal yang tidak nampak dengan mata, tapi terasa kan? Nah itu namanya gaib. Ya, jadi cara beriman kepada gaib itu tidak semua. Kita bukan seperti orang ateis ya. Orang ateis itu mengatakan kalau nggak nampak dengan mata saya nggak mau imani, saya nggak mau yakini. Makanya mereka tidak yakin ada Tuhan, gitu kan? Mereka tidak yakin ada kehidupan alam barzah, mereka tidak yakin ada surga neraka, mereka tidak yakin itu karena bagi mereka yang tidak nampak dengan mata berarti tidak ada dong. Nah gitu. Kalau kita orang Islam tidak seperti itu. Justru pondasi dasar daripada keimanan itu salah satunya adalah beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya, Allah itu gaib, tidak nampak. Kalau ada yang tanya kepada saya, Ustaz, terus kenapa Allah gaibkan dirinya? Ini sempat kita singgung di faktor yang pertama dulu, masalah tauhid. Allah itu memang tidak menampakkan dirinya karena Allah tahu kapasitas kita sebagai manusia, makhluk. Kita nggak bisa lihat Allah, belum mampu. Kita lihat ke matahari aja, 1 menit mungkin mata kita bisa rusak kalau lagi terik-teriknya. Itu baru makhluknya Allah. Mata kita ini ada batasnya. Satu sisi yang lain, memang Allah menjadikan melihat wujudnya Allah itu adalah nikmat terbesar di surga, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang kafir itu tidak akan pernah lihat Allah selamanya, nggak di dunia, nggak di akhirat. Kalau orang beriman di dunia nggak lihat, tapi di akhirat dia lihat. Coba dengarkan hadis Sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga, dan insya Allah semoga kita termasuk ya. Semua ahli surga sudah masuk ke dalam surga, Bapak Ibu sekalian, tidak ada lagi di neraka kecuali orang yang kekal. Siapa yang kekal itu? Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ini yang kekal. Allah selalu hubungkan ayat Al-Quran tentang mereka dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ya. Nah, orang-orang beriman, ada 2 golongan, ada yang masuk surga langsung, tanpa neraka dulu, ada yang masuk neraka dulu baru masuk surga. Ya, yang masuk neraka dulu ini karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya, ya. Jarang sekali taubat, jarang sekali ibadah di dunia, dosanya banyak. Tapi dia masih muslim, dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Ini akan masuk neraka dulu. Nah nanti mereka akan keluar setelah dosanya bersih. Tapi Bapak Ibu jangan bilang, oh kalau tetap harus, kalau nanti keluar juga nggak apa-apa deh masuk neraka dulu. Jangan, karena coba-coba neraka ini berat. Kalau mau tahu beratnya, coba bayangkan kalau kita pegang korek gas kecil, terus dibakar jempol kita. Nah hitungan detik aja kan sudah perih. Kalau 1 menit mungkin matang, butuh operasi kan gitu. Nah itu baru itu aja sudah panas. Apalagi kalau neraka yang besarnya seluas langit dan bumi ini dan berat sekali gitu ya. Seluruh tubuh kita akan kena api, itu jangan dianggap remeh gitu kan. Nah nanti orang kalau sudah keluar semua dari neraka yang masih disiksa dari orang-orang beriman, sudah bersih dosa mereka, sudah dikeluarin. Di neraka tinggal orang yang kekal. Masuklah mereka ini ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang terlebih dahulu masuk. Nah kalau sudah masuk semua, nggak ada lagi di neraka ahli surga, maka Allah Subhanahu Wa Taala masih ada hijabnya, pembatas, akan berfirman kepada para hamba-hambanya di surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, ya Allah kami mau nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Nanti di istana kita Bapak Ibu sekalian di surga, itu ada 1 pintu di belakang, bagian belakang neraka, di istana kita. Kita kalau buka bisa lihat neraka. Sehingga kita setiap saat bersyukur sama Allah, oh alhamdulillah saya nggak di situ. Ya gitu lah. Jadi orang selain nikmatin surga, dia nikmatin dayang-dayangnya, istananya, kebun-kebunnya segala macam. Dan itu kepemilikan abadi ya. Kalau di dunia ini rumah kita sementara. Sekarang nama kita, kalau kita meninggal, nama ahli waris. Mobil kita namanya sekarang, tapi begitu kita meninggal jadi waris, jadi punya orang semuanya, gitu kan? Tapi di akhirat nanti sekali kita punya istana itu abadi. Makanya Allah selalu bilang Al-Quran khalidina fiha, kekal di dalamnya gitu ya. Nah sekarang pada saat kita masuk dalam surga, Allah mengatakan, apakah kalian minta sesuatu lagi? Dia bilang, ya Allah, mereka bilang semua ahli surga, kami mau apa lagi? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, Allah mengangkat hijabnya. Pertama kali itu. Pertama kali seluruh penghuni surga melihat Allah. Maka di saat itu, semua nikmat surga,
dayang-dayangnya, istanahnya, baju-baju sutra, gelang-gelang emasnya, apa saja yang digambarkan tentang surga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Waqiah, dalam surah Ar-Rahman. Kalau Bapak Ibu nanti mau kembali bisa baca dua surah ini, rinci sekali, gitu kan. Semua itu jadi kecil setelah melihat zatnya Allah. Karena semuanya akan mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah pun menampakkan dirinya sebagai nikmat yang paling besar di surga bagi ahli surga setiap pagi dan petang. Jadi Allah itu tidak nampak karena memang Allah jadikan melihat dirinya Allah, zatnya Allah itu nikmat terbesar di surga. Nikmat terbesar di surga. Jadi kalau kita pernah melihat ya, ada sosok orang mungkin, kalau mungkin ibu-ibu sama ibu lihat satu wanita yang sangat cantik sempurna, atau laki-laki sangat tampan misalnya, itu bagian kecil dari kesempurnaan ciptaan Allah SWT. Mungkin kita pernah lihat rumah atau istana yang sangat mewah, luas, segala macam fasilitasnya luar biasa. Itu cuma miniaturnya surga, kecil sekali. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat seperti jari telunjuk yang dicelupin ke lautan lalu diangkat. Maka lihatlah berapa tetes air yang ada di jari telunjuk itu. Itulah dunia, lautan yang luas ini akhirat. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, nanti didatangkan hari kiamat orang yang paling menderita di dunia. Dari lahir sampai mati miskin, susah hidupnya. Tapi orang beriman. Kalau azan sholat, Ramadan puasa gitu ya, beriman, meninggal. Menderita, anggaplah dia hidup 70 tahun semuanya menderita. Nanti di hari kiamat didatangkan, lalu dicelupkan satu celupan di surga, dikeluarkan. Cuma dimasukin dikeluarkan. Lalu ditanya, kau pernah menderita nggak selama ini? Jawabannya tidak pernah demi Allah. Hilang semua. Penderitaan itu hanya dengan satu celupan di surga. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan nanti orang penghuninya yang kekal di dalamnya? Baru satu celupan aja sudah hilang semua capeknya dia, letihnya, susahnya di dunia hilang semua dengan satu celupan. Sebaliknya kata Nabi SAW, maka didatangkan orang yang paling besar nikmat Allah pada dia di dunia, dari lahir sampai meninggal di istana raja, tapi kafir kepada Allah. Semuanya ada, semua fasilitasnya pokoknya high quality lah gitu ya. Tapi dia pada saat meninggal dicelupkan satu celupan di neraka, dimasukin dikeluarkan lagi. Ditanya, kamu pernah merasa nikmat tidak selama ini? Pernah nggak kamu selama ini kaya, kamu enak? Dia bilang demi Allah nggak pernah. Hilang semua, 70 tahun dia nikmat di dunia dengan satu celupan di neraka. Jadi luar biasa gitu. Nah, nikmat-nikmat surga itu akan terkalahkan semuanya hanya dengan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya. Nah, jadi Allah menggaibkan dirinya karena itu, ya. Karena mata kita terbatas, Allah batasin, dan juga Allah jadikan nikmat terbesar di dunia. Di akhirat nanti. Kemudian juga termasuk hal yang gaib, rukun iman kita yang kedua, iman kepada para malaikat. Ya. Kita yakin ya? Bapak Ibu sudah yakin bahwa ada malaikat nih? Oke, saya tambahkan keyakinannya ya. Bagaimana caranya kita yakin ada malaikat? Ada yang pernah lihat malaikat? Nah, harus ada alasannya, gitu kan? Bagaimana saya tahu ada malaikat itu? Karena malaikat tidak dinampakkan oleh Allah, gaib juga. Nah, ini dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba terbangun di malam hari, karena kita biasa bangun ya, mungkin ibu bangun jam 3 ya, mungkin subuh jam 4, jam 4 jam 10 sekarang mungkin kita bangun jam 3, setengah 4. Ada bisikan nggak dalam hati sholat? Nah, itu dari malaikat. Semua bisikan baik dari malaikat. Kayak misalnya kita lihat orang miskin, bantu. Kita dengar azan, sholat. Gitu. Semua itu dari malaikat. Bisikannya. Dan nanti kata Nabi SAW, kalau dia bangun tengah malam ini, malaikat bilang bangunlah. Ya sholatlah. Nanti pendampingnya dari syaitan. Syaitan juga tidak kelihatan kan? Gaib juga mereka. Mereka bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Maka pendamping dari syaitan atau qarin akan mengatakan, tidurlah malam masih panjang. Yang mana yang biasa diikutin? Hah? Jadi temannya malaikat atau temannya syaitan? Jadi kalau sudah bangun malam, bangun. Sholat walaupun cuma setengah jam, 20 menit. Istirahat lagi nggak apa-apa. Karena itu sudah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kalau kalian terbangun di tengah malam, maka istinsyaklah. Istinsyak itu, Bapak Ibu, kita membersihkan hidung. Seperti orang kalau wudu ya, masukkan air, nah itu namanya istinsyak. Karena syaitan bertengker di hidung kalian. Kalau lagi ngantuk nih, asal memang bukan begadang ya. Bukan Bapak Ibu baru tidur setengah jam, 1 jam, itu mungkin memang pusing kadang-kadang ya. Tapi kalau sudah tidur
4 jam, 5 jam udah cukup gitu ya. Bangun masih ngantuk, itu dari syaitan. Bangun, wudu atau usapkan, masukkan air ke hidung. Maka insya Allah akan hilang itu ngantuknya. Baru sholat lah, ya itu contohnya. Jadi intinya semua peringatan kepada kebaikan, ya tadi saya kasih contoh ada orang miskin tiba-tiba kita kesian mau bantu ya. Kita dapat informasi di grup keluarga, di grup teman-teman ada yayasan sosial mau kegiatan apa ya gitu. Bahkan sampai saya pernah bahasakan terlepas daripada travel haji dan umroh. Kadang-kadang Allah panggil kita umroh haji itu melalui panggilan travel. Jangan lihat travelnya. Jangan lihat teman yang ajak. Jangan lihat keluarga yang cerita tentang pengalamannya. Tapi kenapa sampai ke kita informasi itu? Allah bisa saja memanggil kita untuk itu. Jadi bagaimana kita pekah untuk meraih dan menjawab panggilan tersebut. Nah ini iman kepada malaikat-malaikat tersebut. Ini juga hal yang gaib. Ya. Dan iman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah hadir di masa Nabi Ibrahim AS pada saat turun suhuf Ibrahim. Kita juga nggak saksikan kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa AS. Bahkan Al-Quran menggambarkan Taurat sudah banyak yang diubah. Gitu kan? Kemudian Injil yang turun kepada Nabi Isa kita juga tidak hadiri. Walaupun sekarang ada orang yang mengaku pegang Injil, tapi kita yakin itu sudah banyak yang diubah. Gitu kan? Dari 600 Injil itu ada beberapa, ada 3 atau 4 Injil saja yang masih otentik, tidak diubah gitu ya. Di antaranya ada istilah yang akan ada Nabi terakhir setelah Nabi Isa bernama Ahmad atau Muhammad itu dihapus. Kalau tidak salah di antaranya masih ada itu di Injil Barnabas saja. Itu pun mereka tidak pakai gitu ya. Nah itu contoh-contohnya saja. Tapi kita kan tidak tahu. Nah, ini termasuk gaib buat kita sebenarnya. Begitu juga iman kepada rasul-rasul. Allah mengutus 120.000 sekian rasul. Nabi ya. Di antaranya 313 rasul. Di antaranya 313 rasul. Bedanya kalau Nabi itu, dia tidak membawa ajaran baru Bapak Ibu sekalian. Dia cuma mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul membawa syariat baru. Ya. Jadi ada syariat sebelumnya dihapus, dibawa syariat baru, peraturan baru dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari 124.000 Nabi, ada 313 rasul. Ya. Dan yang wajib kita imani cuma 25 Nabi dan Rasul. Ya, saya tidak bisa bayangkan kalau kita disuruh oleh Allah hafal 124.000 Nabi. Karena 25 saja masih banyak yang tidak tahu namanya. Masih banyak yang tidak tahu kisahnya. Gitu kan. Ya paling yang dihafal Adam, kemudian Musa, Isa, Muhammad SAW. Ibrahim juga. Nama ya, kalau saya suruh cerita bisa nggak? Siapa nama istrinya, berapa anaknya. Nggak usah jauh-jauh. Saya tanya di pengajian nama-nama istri Nabi Muhammad aja banyak nggak tahu. Yang dihafal Aisyah. Istri Nabi ada 9. Banyak tidak tahu namanya. Bahkan pernah ada yang sebut istrinya Nabi Fatimah. Padahal Fatimah anaknya. Atau kalau kita tanya misalnya, tanpa mengurangi penghormatan, kalau saya tanya, ada berapa anaknya Nabi Muhammad? Nah, Bapak Ibu bisa jawab. Bapak, Ibu-ibu nih, anaknya Nabi Muhammad ada berapa? Nah, bingung kan? Umurnya udah berapa nih anak Nabi Muhammad nggak tahu. Ada 7, ya 3 laki-laki dan 4 perempuan. 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Cuma 1 yang hidup sampai Nabi meninggal baru meninggal setelah Nabi. Ya, itu kan contoh saja. Ya nggak tahu kalau kita disuruh hafal 124.000 Nabi dan Rasul. Allahu a'lam. Ya, ini nama anak Nabi Muhammad yang nggak tahu gitu. Ya, jadi anak laki-lakinya Alaihissalam ada Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Semua meninggal masih bayi. 3 anak laki-laki beliau. Kalau Qasim sama Abdullah itu dari Khadijah. Kalau Ibrahim dari Maria, ya. Tapi meninggal semua masih bayi. Kemudian 4 anak perempuannya itu semua dari Khadijah. Ruqayyah, Ummu Kalthum, Zainab dan Fatimah. Ya ini yang semua ini meninggal 6-6-nya kecuali Fatimah. Fatimah meninggal nanti pada saat Nabi SAW sudah meninggal setahun kurang lebih baru Fatimah meninggal. Tapi yang lain semua meninggal di masa hidup Nabi SAW. Baik, ini juga Nabi-Nabi ini semua gaib buat kita. Kita nggak tahu. Kita nggak hadir. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Nuh. Tapi kan kita tidak hadir pada masa itu.
Kita tidak tahu Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun bagaimana kaumnya membangkang seperti apa. Nabi Yusuf waktu dilempar sama saudaranya di sumur, kita tidak tahu bagaimana kejadian, cuma diceritakan. Nah ini namanya gaib semuanya, ya. Jadi rukun iman kepada Allah gaib, iman kepada malaikat juga gaib, iman kepada kitab-kitab ini sebagiannya gaib, ya. Ya kau tidak hadir pada saat itu. Kemudian Al-Quran pun banyak informasi tentang hal-hal yang gaib. Tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang surga neraka itu gaib semua. Tentang Allah, tentang malaikat. Ya. Iman kepada Rasul-Rasul juga begitu. Ada Rasul-Rasul yang kita tidak tahu. Gaib bagi kita. Kemudian yang kelima iman kepada hari kiamat. Ini juga gaib. Satu paket tuh hari kiamat ya. Kematian, alam barzah, hari kebangkitan di mahsyar, surga dan neraka. Ini juga gaib. Ya. Ini yang dimaksud dengan iman kepada gaib. Nah di situ dalil yang pertama diangkat oleh beliau sebagai pondasi dasar keimanan adalah kekuatan iman orang itu bisa dinilai justru makin kuatnya dia yakin dengan hal-hal yang gaib itu. Yang Allah SWT sebutkan ya, sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Yang bunyinya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan solat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya. Jadi ini adalah orang-orang yang dianggap orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang patuh, yang dapat petunjuk ya seperti ini. Kata penulis ini, sungguh Allah telah menjanjikan kepada para hambanya yang beriman dengan keselamatan dari azabnya ketika azab itu menimpa pada beberapa komunitas. Seperti Allah berfirman misalnya dalam surah Yunus ayat 102 sampai 103. Saya bacakan dulu nanti baru saya jelaskan ya insyaallah. Fahal yantadiruna illa mithla ayyamil ladina khalau min qablihim qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin thumma nunajji rusulana wal ladina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Maka mereka tidak menunggu-nunggu, maksudnya orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah itu, kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang-orang beriman itu. Saya jelaskan dulu ayat ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita ini sudah banyak ya manusia yang hidup, mungkin sudah jumlahnya tidak terhitung lagi, jutaan, miliaran jumlah dari Nabi Adam mungkin sampai kita itu sudah berapa abad ya, sekian banyak manusia yang hidup tentunya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan gambaran kepada kita kalau ada para nabi-nabi dan para pengikutnya. Contoh yang terdekat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dan para sahabat yang beriman, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya. Mereka di dunia diberikan kekayaan, diberikan kesenangan. Mereka jadi raja, mereka jadi gubernur, mereka punya harta, punya pasangan, punya keturunan, punya amal-amal saleh, kan? Punya perjuangan dan selalu dikenang kisahnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Begitu juga dengan perempuan, Aisyah, Sofia, Ummu Kalthum, Ruqayyah, Fatimah dan seterusnya ridwanullah alaihim. Ini semua punya kenang-kenangan yang baik. Sementara orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad SAW seperti Abu Lahab, Abu Jahal, hanya dikenang keburukannya. Nah seperti itu tidak akan berubah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dan para pengikutnya, kita akan sama dengan mereka. Hidup di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Kalau kita kufur kepada Allah, sama senasib dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sama. Di dunia paling cuma punya kenangan, habis itu selesai meninggal. Gak ada lagi orang yang tahu mana rumahnya Abu Lahab sekarang di Mekah. Gak ada lagi, walaupun rumahnya dulu besar masa itu ya. Termasuk orang kayanya Mekah, tapi gak ada lagi yang kenang. Selesai. Fir'aun pun yang dulu terkenal raja besar, menguasai setengah dunia, tinggal muminya saja. Nggak ada sesuatu yang bisa dikenang. Tapi Nabi Musa alaihissalam harum namanya. Ya, begitulah keadaan orang yang beriman dan orang-orang yang kufur, maka tidak akan berubah. Nah ini yang dimaksud di sini. Allah SWT menegur dalam ayat ini dalam surah Yunus ayat 103 ini orang-orang yang masih terus mau kufur kepada Allah. Apa yang mereka nunggu ini? Tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Apakah mereka menunggu kejadian-kejadian yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian karena mereka kufur, mereka disiksa? Mau nunggu itu terjadi? Baru bilang, oh iya saya yakin Allah ada. Ya. Maka kalau mereka mau nunggu itu, maka katakanlah, hai Muhammad, tunggulah kalau gitu. Aku juga bersama kalian, aku akan menunggu. Dan Allah memastikan Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Ya, ini dimaksud dengan ayat ini tadi. Kata penulis, ini adalah salah satu buah iman, yaitu selamat dari azab di dunia dan juga di akhirat. Kalau dia beriman, dia akan selamat dari siksa-siksa.
Sungguh Allah Ta'ala telah menyelamatkan kaum Yunus dari adab setelah melihatnya secara langsung dikarenakan iman. Nah ini saya sebelum baca surah Yunus ayat 98, atau saya bacakan dulu baru saya ceritakan ya tentang kisah Nabi Yunus ya. Di halaman 27 Allah berfirman, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adzabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Artinya, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Oke, saya jelaskan dulu, sedikit kita tinggalkan buku dulu. Pernah dengar kaum-kaum yang Allah binasakan ya Bu? Contoh misalnya kaumnya Nabi Ibrahim, Namrud di Babilonia. Kalau sekarang kita searching di Google pun peninggalan Namrud akan banyak ketinggalan kelihatan ya, istananya, patung-patung, apalah macam-macam singgasananya itu di Babilonia di Irak masih ada sampai sekarang. Dulu dia raja terkenal sekali, bahkan mengaku Tuhan dan banyak pengikutnya. Kemudian juga kita bisa lihat Fir'aun di Mesir, ya, kaumnya Nabi Musa. Kita bisa lihat di Laut Mati di Jordania itu ada peninggalan. Di bawah Laut Mati itu negerinya kaum Lut, kaumnya Nabi Lut yang berbuat homoseksual, ya. Kemudian juga kita bisa lihat 4 jam dari kota Madinah namanya Madain Saleh atau nama lainnya Al-Ula sekarang ya. Nah, Madain Saleh ini itu tempatnya kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud disiksa, dihukum. Ada juga di negeri Yaman namanya kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud. Ini banyak kaum-kaum yang sudah Allah binasakan sebelum kita, dan Allah suruh kita melihat, lihat bagaimana mereka itu diajak, didakwahi, diingatkan, jangan Bapak Ibu, jangan lakukan, Allah larang, Allah murka, kerjakan ini, dapat ini. Mereka nggak mau dengar, tetap aja kufur. Maka Allah datangkan hukumannya, dan tidak akan berubah hukuman yang sama kepada orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan juga sebagaimana orang beriman pada masa itu diselamatkan, maka akan diselamatkan juga orang yang beriman di masa kita sekarang. Sama konsepnya. Tidak akan pernah berubah peraturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, umat-umat ini Bapak Ibu sekalian yang dihukum oleh Allah sebelum kita, sebelum mereka dibinasakan oleh Allah, beberapa hari sebelum mereka meninggal itu Allah makin limpahkan nikmat pada mereka. Jadi badannya makin sehat, pikirannya makin tenang, senang aja, bahagia, ketawa. Jadi dalam kondisi begitu tuh 3 hari seminggu sebelum mereka dibinasakan, lalu Allah binasakan setelah itu supaya mereka makin lalai. Jadi nggak ada umat-umat yang Allah hukum itu kemudian dalam kondisi mereka susah. Tidak, mereka malah dibukakan pintu-pintu nikmat yang besar. Ya, sebelum mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, umat-umat ini, umatnya kaum Nabi Ibrahim tadi, Namrud, Fir'aun kaumnya Nabi Musa, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud kaumnya Nabi Saleh, ya. Kemudian kaumnya Nabi Lut, ya, kaumnya Lut di Jordania, Laut Mati tadi saya bilang, dan kaum-kaum yang banyak Allah binasakan. Mereka-mereka ini Bapak Ibu sekalian, waktu datang peringatan, jangan, mereka tidak mau dengar. Kecuali ada satu kaum yang Allah gambarkan dalam surah Yunus yang tadinya siksa sudah datang, sudah mau datang, bahkan sudah nampak depan mata mereka, lalu Allah hilangkan. Itu kaumnya Nabi Yunus. Pernah dengar Nabi Yunus ya? Salah satu dari Nabi yang wajib kita imani dari 25 Nabi dan Rasul itu. Nah, ceritanya adalah supaya lebih gamblang tentang masalah kenabian ini, Nabi-Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja. Khusus untuk satu kaum tertentu. Jadi di masa sebelum Nabi Muhammad itu bisa satu masa itu beberapa Nabi. Contoh misalnya kita sering baca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Ada kisah tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi siapa? Nabi Khidir, ya. Itu 2 nabi di masa yang sama tapi beda lokasi dakwah. Nah, bisa begitu ya. Ada juga semasa tapi satu lokasi seperti Nabi Musa sama Nabi Harun, saudaranya sendiri. Seperti di masa Nabi Isa alaihissalam itu juga semasa Nabi Isa sama pamannya sendiri, Nabi Zakaria, sama sepupunya sendiri Nabi Yahya. 3 nabi ini, Zakaria, Isa dan Yahya ini di Palestina semuanya. Sama-sama semua di Baitul Maqdis. Satu lokasi gitu kan. Di zaman Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Lut.
Nabi Lut yang kaumnya buat homoseksual itu ponakan Nabi Ibrahim. Tapi beda lokasi dakwah. Nabi Ibrahim itu lokasi dakwanya Babilonia, Palestina dan Mekah. Kalau Nabi Lut itu cuma Jordania. Jordania sama Palestina ini cuma dibatasi sama lembah aja. Sini Nabi, di sini Nabi. Nah gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu diutus, Bapak Ibu sekalian, itu untuk seluruh alam semesta. Beda sendiri. Nabi Muhammad SAW itu Allah mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami enggak utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam semesta. Ya, jadi di masa Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi Nabi yang semasa dengan beliau. Dan beliau satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta. Jadi semuanya wajib beriman kepada beliau. Kalau dulu enggak, kalau di sini ada Nabi, ya dia iman sama Nabi itu. Nanti di Nabi sana, ya dia tidak wajib, dia tahu, dia harus yakin ada Nabi di sana, tapi dia tidak harus ikuti ajarannya. Nabi di sini sudah ada. Nah gitu. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad SAW berbeda. Semuanya wajib beriman kepada beliau, karena satu-satunya Nabi yang diutus untuk alam semesta ini. Nah, Nabi Yunus ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu Nabi yang Allah utus ke satu kaum di wilayah namanya Nainawa di Irak. Ada satu kota namanya Nainawa, itu penduduknya di atas 100.000 orang. Tidak besar, nggak sampai jutaan gitu ya. Pada saat itu Nabi Musa SAW diberitakan Allah untuk berdakwah, dakwahi mereka supaya jangan mereka sembah berhala. Tapi rupanya karena Nabi Yunus datang dari luar wilayah Nainawa mendakwahi mereka, mereka nggak mau dengar. Salah satu peraturan dan akad antara para nabi-nabi dengan Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi ini nggak boleh tinggalin lokasi dakwah, Bapak Ibu sekalian, kecuali Allah sudah izinkan. Tentu balasannya nanti mereka lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajat di surga ya. Tapi Nabi Yunus ini rupanya melanggar itu. Beliau alaihissalatu wassalam, bukan berarti beliau buruk ya, tidak. Beliau dakwahi penduduk Nainawa, jangan sembah berhala, jangan sembah api, ada Tuhan kalian Allah. Tidak, saya tidak mau dengar. Lalu Nabi Yunus berdoa sama Allah, ya Allah, tolong berikan saya lokasi dakwah yang lain. Saya nggak mau dakwah di sini, karena ini nggak mau nerima dakwah saya gitu. Tapi Allah belum turunkan wahyunya. Nah, harusnya akad antara nabi-nabi ini sama Allah, mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan, walaupun mereka dibunuh. Salah satu nabi yang dibunuh, tentu banyak nabi dibunuh sama kaumnya, terutama dari Bani Israel. Orang-orang Yahudi itu banyak bunuh nabi mereka. Di antaranya mereka bunuh Nabi Yahya, sepupunya Nabi Isa. Mereka bunuh Nabi Yahya. Maka Nabi Yunus alaihissalam tidak boleh, Allah belum turunkan izinnya. Tapi dia karena ingin sekali menyampaikan agama Allah di lokasi yang kira-kira orang mau nerima dakwanya, maka dia tinggalkan lokasi Nainawa tanpa izin dari Allah. Maka Allah pun menghukum Nabi Yunus alaihissalam, dihukum ya. Tapi sebelum keluar dari wilayah Nainawa, Nabi Yunus mengatakan, kalau saya pergi nanti nih, tidak ada lagi utusan Allah pada kalian, maka hukuman Allah bisa datang pada kalian. Takutlah. Ini bisa turun petir dari langit, bisa mematikan kalian, bisa longsor, bisa banjir, bisa segala macam. Jangan tidak beriman sama Allah. Nggak ada alasan kalian untuk nolak beriman kepada Allah. Mereka tidak mau dengar. Nabi Yunus pergi. Nah, kaumnya disiksa sama Allah. Tapi nanti kita kembali ceritakan tentang penyiksaannya seperti apa ya, prosesnya. Karena ini kita butuh mengambil sebagai saksi bahasan kita. Kita kan Nabi Yunus keluar nih. Waktu dia keluar, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, Yunus mengira tidak akan kami hukum. Tapi ternyata Allah datang ke hukuman. Dia naik ke atas kapal, dia ingin cari lokasi dakwah baru. Rupanya di atas kapal, dihantam dengan ombak yang besar, maka kapten kapalnya mengatakan kita harus mengurangi beban. Mereka buanglah barang-barang mereka, ternyata masih berat. Kapalnya nanti bisa tenggelam kalau berat. Maka harus ada yang berkorban, harus ada yang dibuang di lautan. Mereka mengundi nama-nama, setiap diundi keluar nama Nabi Yunus alaihissalam, keluar nama Nabi Yunus. Satu kali orang-orang kapal itu bilang, kami tahu ini Nabi Allah di lokasi Nainawa, mungkin salah, kita ubah, ulangi lagi. Diulangi lagi undian kedua kali, tetap keluar namanya Nabi Yunus. Jadi masa itu mereka tulis nama di batu, batunya dibalik, terus diacak-acak ya. 2 kali, 3 kali tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Maka Nabi Yunus mengatakan mungkin ini justru hukuman dari Allah buat saya. Maka dia pun berdiri di pinggiran kapal. Pada saat dia loncat, Allah datangkan ikan besar yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Kisah panjang tentunya, tapi yang jelas Nabi Yunus alaihissalam merasa bersalah di perut ikan, kemudian dia selalu mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa Yunus alaihissalam yang masyhur. Karena dia ulang-ulangi terus itu, ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, termasuk orang-orang zalim. Maksudnya, aku yakin engkau Tuhanku dan aku akui kesalahanku, ya Allah maafkanlah. Nah, seperti itu maknanya kurang lebih ya.
makna globalnya. Maka Allah keluarkan dia dari mulut ikan, dimuntahkan. Setelah beberapa hari di perut ikan tersebut dimuntahkan. Lalu cerita panjang, Allah SWT berikan kepada dia pakaian dari daun-daun pohon yang dia ambil. Kemudian Allah pertemukan dia dengan seekor sapi tanpa pemilik yang banyak air susunya lalu dia minum. Allah pertemukan dia dengan pohon yaktin, pohon labu. Kemudian dia konsumsi labu, ya, sehingga menambah staminanya. Dan ini pada saat corona kemarin ada materi khusus saya buat live waktu itu. Corona dan solusinya itu diantaranya konsumsi labu. Labu itu bagus sekali buat stamina gitu. Ya, Nabi Yunus SAW waktu dikeluarkan dari mulut ikan itu, Allah berikan dia labu, ya, selain susu. Ya. Baik, intinya waktu itu Bapak Ibu sekalian Nabi Yunus dikeluarkan dan akan kembali lagi ke kaumnya di Nainawa. Nah ini tadi kejadian Nabi Yunus. Sekarang kita kembali ke kasusnya kaum Yunus di Nainawa. Waktu Nabi Yunus keluar menuju ke kapal tadi yang sebelum ditelan sama ikan, di sini Allah turunkan siksaannya. Allah datangkan langit mulai gelap, hujan mulai turun, kemudian dari bumi sudah mulai meluap air. Kaumnya Nabi Yunus ini mulai gelisah. Ini apa ini? Mereka nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Kalau sudah keluar banjir, udah langit gelap, guntur sana sini, petir, kan itu sudah orang pasti takut semua. Manusia kan pasti takut. Alami kalau kita bisa bayangkan kejadian itu luar biasa gitu kan. Orang semua sudah ketakutan, sudah mulai hiruk-pikuk, orang sudah mau melarikan diri. Nah raja mereka waktu itu sadar dan ingat perkataan Nabi Yunus AS. Nabi Yunus mengatakan kalau saya keluar dari sini nanti nggak ada lagi Nabi Allah di tengah-tengah kalian dan kalian tidak mau beriman sama Allah, azab Allah datang loh. Maka dia bilang sama kaumnya yang lagi hiruk-pikuk, lagi lari sana sini, air lagi meluap dari bawah, air turun dari langit. Berhenti kalian semua. Maka mereka semua berhenti. Pada saat mereka berhenti, dengarkan saya kata rajanya. Sepertinya ini yang diancamkan oleh Nabi Allah Yunus kepada kita. Maka sekarang kita lebih baik menyatakan diri kita beriman kepada Tuhannya Yunus Allah itu. Semua kita sujud. Maka semuanya satu negeri itu sujud kepada Allah. Ya, ratusan ribu itu semuanya sujud kepada Allah dan menyatakan iman kepada Allah. Uniknya pada saat itu tiba-tiba air semuanya masuk kembali ke bumi, langit jadi terang. Karena mereka beriman. Nah, kalau kejadian seperti ini terjadi pada umat-umat yang lain, kayak Fir'aun waktu mau tenggelam itu, kan di depan mata dia lihat Nabi Musa pukul tongkatnya ke Laut Merah, terbelah lautan. Harusnya kan dia lihat itu kaget kan, dan harusnya beriman udah. Kalau dia beriman pada saat itu aman, tapi dia tidak beriman. Begitu juga dengan kaum-kaum yang lainnya. Tetap kufur kepada Allah, Allah binasakan. Nah, kalau ada orang datang kepadanya hukuman Allah lalu segera dia taubat, maka dia akan aman sebenarnya. Kayak misalnya ada orang yang sudah makin macam-macam cacian orang, makin macam-macam ujian datang kepada dia, itu sebenarnya hukuman Allah lagi turun, segera taubat. Udah segera taubat, selesai urusannya sebenarnya. Karena kuncinya dia sedang ada masalah yang mendatangkan permasalahan itu dalam hidup dia. Makanya sebagian salafus saleh mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa pada saat aku berubah melihat perubahan sikap pasanganku, tungganganku, dan juga tikus di rumahku. Jadi mereka peka sekali. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan kalau seandainya aku lewat di sebuah tempat dan mencium bau busuk saja, maka aku langsung beristighfar kepada Allah karena tidak mungkin bau busuk sampai kecuali sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mata yang melihat sesuatu yang tidak nyaman, telinga mendengar yang tidak nyaman, maka semua itu dijadikan bahan introspeksi diri. Nah, seperti itu. Nah, ini digambarkan di sini Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana keimanan itu kalau kita gunakan benar-benar maka akan menjadi penyebab selamat dari siksa Allah. Karena kaumnya Nabi Yunus beriman sama Allah, maka Allah hilangkan. Nah, sekarang kita kembali, saya baca lagi terjemahnya di halaman 27 tadi. Surah Yunus ya ayat 98 saya baca terjemahnya. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman? Maksudnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, ya, kemudian kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Kenapa kaum-kaum ini tidak ada yang beriman? Lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaumnya Yunus. Tadi kaumnya Yunus sudah mau disiksa, tapi karena mereka langsung menyatakan beriman pada Allah, langsung segera kembali kepada Allah, maka kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Plus lagi, karena kaum Nabi Yunus beriman, kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Akhirnya Allah hilangkan semua itu azab. Mereka jadi beriman sama Allah dan mereka mohon sama Allah, ya Allah kembalikan nabimu ya Allah Yunus kepada kami. Nah itu bersamaan dengan Nabi Yunus tadi dimuntahkan dari mulut ikan dengan hikmah Allah.
bisa buat pakaian dari daun-daunan, kemudian minum susu, kemudian makan labu, mutar kembali masuk ke Nainawa, maka mereka hidup dan Allah berikan kenikmatan mereka karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata penulis ini, demikian pula Allah taala membela orang-orang beriman. Kalau Bapak Ibu beriman kepada Allah, pastikan pembelaan Allah akan selalu datang. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 38. Inna Allah yudafi' 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah pasti akan membela orang-orang beriman. Ya, kalau kita mau lihat kasus yang paling depan mata sekarang, Gaza ya. Gaza itu Bapak Ibu sekalian tahu, itu kota di negeri Arab yang paling kecil. Ya. Paling sederhana. Kalau mau dibandingkan dengan Riyadh, dengan Dubai, dengan Abu Dhabi ya. Tuh jauh sekali. Kota kecil. Perekonomiannya terbatas. Lagi dijajah, sekitarnya penjajah gitu kan. Tapi subhanallah dibombardir. Mungkin ada yang mengatakan, mana buktinya Ustaz Allah membela mereka? Oh jelas sekali depan mata. Pembelaan yang pertama, Allah memilih para syuhada di antara mereka. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kita pasti mati nggak? Tidak ada keraguan. Kullu nafsin dha'iqatul maut kata Allah, semua jiwa akan mati. Tapi mati terbaik dalam Islam mati syahid, dan Allah pilih mereka. Hanya dengan kena peluru, hanya karena kena bangunan mati. Dan kata Nabi SAW, orang yang terbunuh oleh musuh mati syahid. Orang yang kena runtuhan mati syahid. Gitu kan? Mereka mati syahid, masuk surga. Ya, insya Allah itu dipilih oleh Allah SWT. Dan mungkin sekarang orang-orang Yahudi dan Israel menganggap diri mereka menang. Padahal sebenarnya tidak. Terbukti, ya, mereka disorotin satu dunia sekarang. Disorotin ekonomi, disorotin kejahatan mereka. Yang orang kenal sekarang Israel buruknya. Gitu kan? Tapi Palestina, hampir seluruh dunia sekarang bendera Palestina dikibarkan, hampir semua di negeri itu dibela. Kayak kita di Indonesia juga dibela. Walaupun ada juga yang tidak mau bela, itu urusan mereka. Tapi mayoritasnya kan membela. Jadi sebenarnya kemenangan ada di pihak mana nih? Jelas-jelas di pihak Palestina. Sekarang namanya harum, orang jadi kenal itu Gaza, orang jadi kutuk perbuatan Israel dan seterusnya, gitu kan? Itu terjadi, itu fakta lapangan. Jadi Allah sebenarnya membela orang-orang beriman dengan caranya Allah ya. Dan kalau Allah menggunakan caranya itu indah sekali. Bapak Ibu nggak usah habisin energi untuk pakai cara kita, nggak usah. Serahkan kepada Allah, maka Allah punya cara yang sangat indah. Allah mengatakan innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya kata Allah. Wa makaru wa makarallahu wa khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya dengan sebenar-benarnya, maka aku pun mengatur tipu daya dengan sebenar-benarnya, dan aku sebaik-baik pengatur tipu daya kata Allah. Gak bisa. Kita mau berputar-putar, ini contoh Bapak Ibu sekalian, kita mau jahatin satu orang nih. Mungkin bagi kita berhasil nipu dia kah, kita celakakan dia. Terus kita pikir kita selamat. Nggak usah bicara manusia, kucing aja. Ini kucing lewat, Bapak Ibu sengaja tendang nih, ngeong lari kan gitu. Oh dia kan nggak bisa lawan saya. Satu waktu Bapak Ibu lagi jalan pakai sepatu bagus, jalannya aspal lurus tapi keseleo, jatuh. Hukuman tendang kucing kemarin. Gampang sekali kalau Allah mau datang. Satu urat saraf kita Allah pelintir, encok, nggak bisa bergerak. Ini di Indonesia kadang-kadang ada keliru nih kita. Ada hukuman Allah datang karena mungkin selama ini tidak bersyukur sama Allah, tidur. Lalu bangun lehernya nggak bisa balik. Yang disalahin apa? Apa salahnya bantal? Emang bantal bisa ngomong? Salah bantal. Bantal salah apa? Nggak ada. Allah lagi mau pelintir. Nih, selama ini saya pinjamin kamu urat saraf, leher sehat. Pernah syukur gak sih? Biarin 2 hari nggak bisa balik, gitu kan? Contoh saja. Dan seterusnya. Terlalu banyak peringatan-peringatan dari Allah SWT. Jadi gampang sekali kalau hukuman Allah itu mau datang. Ya. Insya Allah kalau kita beriman kepada Allah, maka pertolongan akan datang dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu surah Al-Hajj ayat 38. Selanjutnya kata penulis, Allah SWT menjamin akan membela orang-orang mukmin secara khusus, di samping memberikan pertolongan dan juga dukungan. Kalau pernah dengar tentang perang Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy di Badr. Badr itu 173 kilo, sekitar 175 kilo kurang lebih. Antara 170 sampai 180 km dari kota Madinah. Waktu itu pasukan Islam cuma 314 orang Bapak Ibu sekalian. Melawan, dan itu yang keluar itu hanya mau menahan kafilah dagang Quraisy yang dijaga dengan 40 orang pengawal. Jadi mereka keluar dengan biasa aja. Cuma bawa pedang satu, ya, jalan, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda. Tapi dengan hikmah Allah terjadi peperangan. Quraisy punya 1000 orang pasukan, semuanya kesatria, menunggangi kuda dari kota Mekah keluar.
Tapi 314 mengalahkan 1000 orang itu. Jadi kemenangan yang luar biasa. Di perang Ahzab, perang Khandak, ya pernah dengar perang Khandak, itu yang kepung Madinah 10.000 pasukan. Kekuatan umat Islam cuma 1000 saja waktu itu. Allah hilangkan mereka, Allah kalahkan mereka dengan mereka tidak bisa lewatin parit, dan Allah datangkan angin ribut yang membongkar semua pasukan mereka. Makanya Allah bilang kalau kita baca zikir kalau Idul Adha, Idul Fitri kan, wa hazamal ahzaba wahda, dan yang mengalahkan pasukan Ahzab atau kelompok-kelompok itu sendirian, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah datangkan kemenangan yang luar biasa. Ya, selama kita berada di atas jalan Allah, tidak usah khawatir. Allah itu selalu bersama kita.